Selamat malam, sahabat-sahabat tercinta Sinemu Fortis. Malam ini kita ketemu lagi untuk ngobrol santai dan bermat tentang sebuah film animasi dari tahun beberapa tahun yang lalu ya, jauh ke belakang. Namun memiliki suatu wilayah yang berkaitan dengan Hari Cynthia Imlek ya, Kausi Paca ya. Nah, jadi ini adalah film animasi dari Walt Disney, yaitu Mulan, ya Mulan. Dan kita akan ngobrol tentang film Mulan ini dengan mengambil hashtag menjadi dalam kodrat. Dan tentunya saya akan ditemani oleh Sheila Sonata yang adalah mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Mandalika. Saya langsung akan kurang terdengar. Oke. Halo, selamat malam, Sheila. Halo, selamat malam Bu. Kabar sayang? Suara saya nggak Baik, terdengar. baik puji Tuhan. Oh, baik ya. Iya, Oke, Sheila, meskipun sudah beberapa hari yang lalu ya, tapi tetap saya ingin mengucapkan kaum sifat ya. Eh, Semoga kemakmuran, kebahagiaan, kesejahteraan melimpahi kita semua ya. Amin, amin, amin ya. amin. Oke. Jadi ini eh waktu pas Imlek ya, itu daerah tempat saya tinggal itu hujannya deras banget. Ya, hujannya deras sekali ya. Jadi dan memang kalau saya perhatikan sejak saya kecil ya, ketika Imlek tuh pasti hujan, entah mau panas sebelumnya atau apa, pasti hujan dan pernah hujan panas ya dan namun hujannya deras ya. Jadi memang kemakmuran ya seperti itu. Nah, apakah sekarang suara saya sudah terdengar? Ada beberapa yang masih mengatakan kurang terdengar. Sekarang sudah terdengar Sudah, belum? sudah. Sudah Sudah Bu. ya? Sudah bagus ya? Sudah jelas ya? Udah. Mantap. Nah, silakan Sheila, kita akan bicara soal film Mulan ya. Film Mulan Iya, yang betul. merupakan setting dari dataran Tiongkok ya, tentang suatu keluarga Fa di zaman dinasti apa ya, kok saya lupa ya. Nah, nanti kita ngobrolkan, silakan dibuka dulu oleh Sheila. Dan oh ya, terima kasih banyak Sheila sudah menyediakan waktunya ya untuk menemani saya lagi dan sharing dengan kita nanti bersama. Terima kasih banyak ya sayangnya. Oke, silakan Iya, Sheila. sama-sama. Oke, selamat malam untuk sahabat-sahabat tercinta Sinemu for Peace. Jadi malam hari ini kita ada topik yang sangat menarik nih, yaitu dengan tema menjadi dalam kodrat. Nah, Iya, dalam tema betul. ini kita juga akan membahas atau mengangkat salah satu tokoh atau film animasi, yaitu Mulan, yang merupakan salah satu film animasi yang berasal dari Tiongkok. Nah, mungkin teman-teman juga udah penasaran ya gimana seluk-beluk ceritanya nih. Nah, untuk Bu Rianti mungkin saya sebagai perwakilan teman-teman mungkin ya, bisa dijelaskan mungkin untuk bagaimana seluk-beluk pembuatan film animasi Mulan ini, Bu? Baik, film Mulan ini ya, seperti saya katakan di awal ya, bahwa film Mulan ini adalah produksi dari Walt Disney ya. Nah, yang terkenal di Amerika ya, yang memang memproduksi film-film animasi yang selalu box office dan selalu apa ya, memikat hati gitu ya, memikat hati kita untuk mengenang ya film itu sehingga legenda gitu ya. Nah, film ini udah lama sekali ya. Film ini tuh dirilis pada tanggal 5 Juni 1998. Tahun 1958 udah pada lahir belum? Belum, saya belum. Sheila belum lahir ya. Mungkin Arkur Ari udah lahir belum tuh tahun-tahun 1998. Jadi film ini ditonton oleh masyarakat dunia itu pada tahun 1998 setelah selesai 1 tahun setelah krisis moneter ya. Setelah krisis moneter dan di Indonesia sedang terjadi reformasi ya. Sedang terjadi reformasi karena pada saat itu 1998 Presiden Soeharto mengundurkan diri ya seperti itu. Nah, jadi ini fenomenal, dirilisnya juga pada masa fenomenal ya.
pada masa yang sangat apa namanya tuh ya tak terlupakan gitu ya karena masa reformasi ya. Pada era reformasi dimulainya era reformasi. Nah, film ini film tentang suatu keluarga keluarga ya di dataran Tiongkok, keluarga dari Margava. Mereka tidak memiliki anak laki-laki. Ya, tapi kan seperti kita ketahui untuk budaya Batak dan Cina ya, itu harus punya anak laki-laki ya untuk suatu keluarga. Tetapi dia hanya memiliki Mulan, seorang anak perempuan dan hanya satu-satunya, gitu ya. Dan Mulan ini kan setiap anak ya di dalam keluarga kan selalu diharapkan mengangkat derajat orang tuanya, ya, mengangkat martabat orang tuanya. Eh, apa namanya sehingga si Mulan ini nih tumpuan harapan orang tuanya untuk apa namanya mengangkat martabat orang tuanya sehingga dia dipersiapkan untuk menjadi seorang istri. Ya, dia masuklah ke dalam suatu apa namanya itu persiapan menjadi seorang istri untuk dilamar gitu ya. Dilamar oleh seorang pemuda syukur-syukur bangsawan gitu ya atau anak perdana menteri atau anak raja. Namun Mulan itu karakternya adalah boys ya, tomboy ya, dan juga clumsy. Jadi artinya dia selalu membuat keributan, kehebohan gitu ya. Jadi yang mulai dari cangkir yang pecah gitu ya, jadi dia terlambat selalu kesiangan bangunnya ya. Sehingga selalu jadi perbincangan tetangga-tetangganya, kerabatnya. Aduh si Mulan ini bisa nggak sih nih dilatih untuk menjadi seorang apa perempuan yang lady gitu ya, yang lembut gitu ya, seperti itu. Nah, ini saya ceritakan garis besarnya aja ya. Nanti kalau saya ceritakan semuanya nanti pada marah nanti ya. Jadi nanti nonton di Netflix ya. Nah, Mulan akhirnya jadi suatu saat emperor ya, kaisar ya, itu kan dapat serangan ya, dapat ancaman. Jadi seluruh negeri itu harus mengirimkan, setiap orang tua mengirimkan anak laki-lakinya untuk maju ke medan perang gitu ya. Karena keluarganya Mulan tidak memiliki anak laki-laki, maka ayahnya yang harus maju. Sedangkan ayahnya sudah tua dan sakit-sakitan. Nah, Mulan terdorong oleh tekanan dari bahwa apa namanya persepsi bahwa dia tidak bisa menjadi anak yang membanggakan keluarganya. Dia juga kasihan sama orang tuanya. Akhirnya surat perintah dari raja itu dia curi dari meja ayahnya, ya. Lalu dia pergi menggantikan ayahnya. Dan singkat cerita, Mulan bisa membuktikan ya kepada ayahnya bahwa dia bisa seperti anak laki-laki, membawa nama keluarganya, eh, meninggikan derajat orang tuanya dan bisa berperang seperti laki-laki, eh, apa namanya dan berhasil ya dan berhasil mendapat penghargaan dari kaisar, yaitu diberi medali apa kalung ya dari kaisar itu sebagai tanda bukti bahwa inilah penghargaan tertinggi dari kaisar. Nah, kenapa Mulan bisa masuk ke camp tentara itu? Kan harus laki-laki. Nah, dia menyamar menjadi laki-laki, ya seperti itu. Nah, pada hampir terakhir cerita ketahuan bahwa dia perempuan, lalu dia ditinggalkan oleh teman-temannya dan oleh komandannya. Namun dia membuktikan bahwa justru dia yang menyelamatkan negara apa namanya negaranya tempat mereka tinggal itu ya seperti itu dari serangan si penjahat itu. Nah akhirnya dia diampuni oleh kaisar. Sebenarnya kalau ada perempuan yang menyelusup gitu ya ke daerah pria itu biasa dipancung ya, didapat hukuman pancung ya, nggak boleh gitu ya. Tapi karena Mulan ternyata biarpun telah banyak melanggar peraturan, gitu ya, sudah mulai pertama kan mencuri surat perintah kaisar untuk ayahnya ya, menyamar jadi laki-laki, terus membangkang dari komandannya gitu ya. Jadi dia banyak sekali melakukan pelanggaran peraturan tetapi justru menyelamatkan bangsa mereka sehingga dapat pengampunan dari kaisar dan bahkan dapat penghargaan. Yang paling menyentuh hati ya adalah adegan di mana Mulan pulang ya ke rumah ayahnya dan ayahnya dilihat sedang seperti biasa ya di bawah sebuah pohon gitu ya tempat mereka biasa duduk-duduk berdua ngobrol gitu ya. Ayahnya sedang kesendirian gitu ya, sedang merindukan Mulan gitu ya. Ketika dia melihat Mulan datang, dia sangat gembira dan Mulan menyerahkan pedang ya, pedang dan apa namanya kalung dari kaisar itu. Dan dia bilang, ayah,
aku sudah bisa membanggakan ayah, sudah bisa membanggakan keluarga kita gitu ya. Jadi ini adalah anugerah penghargaan dari Kaisar. Aku persembahkan untuk ayah. Aduh, saya sampai nangis ya mendengar kata-kata ayahnya ya. Kehormatan dan anugerah terbesar keluarga ini adalah memilikimu sebagai anak perempuan kami. Aduh, itu apa ya, sangat menyentuh ya. Aduh, itu saya sampai apa ya, bergenang gitu air mata karena eh, akhirnya orang tuanya tuh menyadari gitu lah ya bahwa anak itu segala-galanya gitu loh, bahwa mau dia laki-laki mau dia perempuan ya, apakah anak itu bandel, apakah anak itu selalu bikin onar gitu ya, apakah anak itu nakal gitu ya, tapi ya itu adalah anugerah gitu ya. Jadi kata ayahnya tuh, saya ulangi lagi ya, jadi kehormatan dan anugerah terbesar bagi bagi apa namanya kehormatan dan anugerah terbesar adalah memilikimu sebagai anak perempuan kami, gitu ya. Itu so touchy ya. Jadi artinya wah, ini banget gitu ya, bahwa menyadarkan seluruh orang tua mungkinnya di dunia ya, bahwa kehormatan, kejayaan yang serba apa tuh namanya tuh ya, glamour itu ya, yang sifatnya fana itu kan sebenarnya kan tidak ada harganya dibandingkan dengan seorang anak gitu loh. Seperti itu ya. Itu dan tidak usah apa ya, tidak usah dibanding-bandingkan bahwa aduh anak saya cuma anak perempuan gitu ya, bukan anak laki-laki gitu ya. Nah, film itu tuh makanya saya pilih film ini ya. Karena ini kan berlatar belakang budaya Tiongkok berkaitan dengan Imlek. Namun, namun nilai-nilainya, pesan moralnya itu untuk semua budaya, ya. Bukan hanya budaya Cina loh, ya, tapi untuk semua budaya, ya, untuk semua manusia gitu ya. Bahwa betapa besar anugerah itu ketika kita dihadiahi oleh seorang anak gitu ya. Apakah itu anak itu bandel, apakah anak itu menyebalkan gitu ya, kayak si Mulan itu kan semua orang mengeluh tentang tingkah lakunya ya, selalu bikin berantakan, selalu bikin pecah barang, selalu bikin onar gitu ya. Namun akhirnya dia bisa membuktikan dirinya bahwa aku sebenarnya bisa loh membanggakan kalian, cuman belum waktunya aja, belum ada peluangnya gitu ya, seperti itu. Ah itulah. Nah, kira-kira kalau dari sisinya Sheila melihatnya bagaimana? Silakan. Oke, kalau dari sisi saya, setelah saya lihat film yang eh, animasi ini ya, yang Mulan ini, yang paling menyentuh saya itu karena emang nilai keluarganya itu paling kental yang saya lihat itu ya. Dari Betul, ayahnya dan Mulannya, itu kan di film itu diceritakan bahwa ayahnya itu kan sakit-sakitan ya. Tapi betul, walaupun dia sakit-sakitan, tapi dia tetap mau maju ke medan perang gitu loh. Walaupun dia betul. sakit-sakitan gitu. Terus juga dari sisi Mulannya pun, dia mau menggantikan ayahnya. Walaupun memang secara aturan perempuan itu kan nggak boleh ya, kalau di filmnya itu. Nah, Betul, tapi dia tetap melakukan berbagai cara, yaitu dengan cara dia menyamar seperti laki-laki untuk ikut ke latihan perang itu gitu. iya, Nah, dari mhm, situ ya walaupun memang kalau dari pandangan saya apa yang dilakukan si Mulan ini emang bertentangan sih dengan aturan yang ada gitu kan. iya, Di mana aturan itu perempuan nggak boleh gitu kan ikut mhm, perang. Tapi kalau dipikir-pikir lagi karena memang di masa itu di zamannya Mulan itu kan kalau kita berandai-andai nih, kalau kita memposisikan diri kita sebagai Mulan pun eh, susah gitu kondisinya, situasinya yang memang seperti itu, aturan yang ada kan seperti itu gitu. Kalau betul, kita nggak apa ya, nggak berani buat melakukan eh, menyimpang, bukan menyimpang juga sih, tapi lebih ke apa ya, lebih ke berani untuk menghadapi yang lain dari aturan itu juga mhm, kita nggak akan bisa maju gitu kan, nggak bisa buat berdampak positif bagi yang pemikiran yang ada gitu. Kalau itu kan di filmnya ini menceritakan bahwa perempuan nggak boleh ikut perang, tapi si Mulan ini berani gitu, berani apa ya, berani untuk
memberikan dirinya gitu. Walaupun dia caranya salah ya sebenarnya. Tapi ya kalau dalam situasi seperti itu kan ya mau gimana lagi gitu kan. Kalau nggak I- ada juga orang-orang di sana nggak mungkin mindsetnya juga nggak akan berubah gitu. Iya, betul sayang. Jadi kalau kita tarik ke zaman sekarang tuh sangat relevan ya. Jadi artinya Iya, betul. eh, anak itu anugerah gitu ya, seperti itu ya. Jadi siapa yang telah memiliki anak itu ya bersyukurlah ya. Jadi artinya jangan mengeluh ya. Jangan tiap hari aduh anak gue kayak begini, anak gue kayak begini. Bersyukur gitu ya, seperti seperti kata orang tuanya Mulan di terakhir itu ya. Dia akhirnya menyadari kan bahwa kehadiran si Mulan itu jauh lebih berarti dari segala kekacauan yang dia buat gitu loh ya. Iya, betul. Ya kan, ketika dia pulang kan mulai lagi tuh kekacauan muncul kan, kekacauan demi kekacauan kan muncul lagi kan setelah si Mulan pulang ya. Namun orang Iya. tuanya akhirnya menyadari bahwa apapun yang dilakukan Mulan itu pokoknya si Mulan ini adalah anugerah buat dia gitu ya, karena kehadirannya itu gitu ya membuat harinya menjadi jungkir balik gitu ya, seperti itu. Nah jadi kan banyak orang tua yang selalu menginginkan anaknya yang manis, penurut, yang apa namanya, yang hebat gitu ya. Nggak usah gitu loh ya. Jadi apa namanya, sahabat-sahabat tercinta. Jadi kita tuh melihat seorang anak, seorang mahasiswa, seorang karyawan kita, seorang atlet kita gitu ya sebagai pelatih, itu tidak usah apa ya, wah harus kalau apa ya semacam seperti bersyarat ya. Jadi kalau dia baik, hebat baru saya perhatikan, jangan gitu ya. Jadi tetap tetap sama gitu ya karena di situ diperlihatkan bahwa betapa menyesalnya si ayahnya itu ya ketika dia merasa bahwa Mulan ini menjadi suatu duri dalam daging dalam keluarga gitu ya. Sampai apa namanya tiap hari disembayangin sama orang tuanya ya kepada leluhurnya, Iya. aduh tolong deh supaya si Mulan ini bisa jadi lady gitu ya. Seperti itu ya doa orang tuanya ya, seperti itu. Dan ternyata leluhurnya mendengar ya, mendengar artinya nggak bisa, Mulan tuh nggak boleh jadi kayak perempuan karena dia harus maju perang gitu loh. Jadi kan, si si Mulan ini bisa berhasil di perang karena apa? Karena dia banyak akal, banyak taktik gitu ya. Banyak akal, banyak taktik yang diperoleh dari mana? Dari kenakalan-kenakalannya dia itu gitu ya. Dari apa segala tingkah lakunya yang tidak biasa itu yang membuat kekacauan itu justru dipakai ketika perang kan. Oh, jadi malah bisa menyelamatkan. Jadi ya mungkin itu ya leluhur itu tidak mau membuat si Mulan itu menjadi apa ya, menjadi yang lemah gemulai, lady gitu ya. Memang udah Iya, betul. dipersiapkan gitu ya, seperti itu. Dan satu lagi yang menarik di film ini adalah seperti juga tradisi di apa ya, di Imlek ya, adanya penghormatan terhadap leluhur ya, penghormatan terhadap leluhur. Jadi artinya patung-patung itu bukan untuk berhala, tetapi memang itu untuk penghormatan terhadap leluhur gitu ya. Artinya bahwa roh jiwa leluhur itu kan diharapkan untuk menyertai gitu ya, melindungi seperti itu ya. Dan ini juga bukan hanya di budaya Tiongkok ya, bukan di budaya Cina, di budaya Meksiko, apa Indian ya, Indian, Indian Indian bukan India ya, Indiannya apa namanya, Native Amerika, Indian Meksiko, Indian di Amerika Tengah itu ya, suku-suku Indian itu juga sangat percaya bahwa setiap orang yang meninggal itu rohnya masih menyertai keluarga mereka. Ya, seperti itu ya. Seperti yang kita pernah bahas di film Coco ya, film Coco yang di Meksiko itu bahwa arwah-arwah leluhur itu tetap apa namanya ya, ketika diperlukan dia akan melindungi gitu ya. Percaya nggak percaya tapi itu ada gitu ya, seperti itu ya. Nah, Sheila nih sebelum kita keterusan ngobrol terus gitu ya, yuk kita sapa dulu yuk yang sudah hadir. Silakan Sheila. Oke. Oke, Banyak. udah ada Shirley Sento, kemudian Mm-mm. ada Sony Halo, Setiawan, ada Ruth, ada Arkur Ari, halo, halo ada Arturari. Terus, Vincent, terus ah, ada Heri Mesak, ada Chandra Susanto, ada Bella Vika, ada Widiantari, ada Jeremy, ada Kristabella, ada Xiao Tat, ada Martin,
Ada Leni Kartika, ada Brigita Gracia, ada Nathanael dan Wisnu Wijaya. Oh, ada Kenneth Sandrosa. Halo, terima kasih banyak sahabat-sahabat tercinta, anak-anakku yang sudah hadir. Terima kasih banyak ya sayang. Selamat Imlek ya, meskipun belum agak terlambat tapi tidak apa-apa ya. Selamat merayakan Imlek, selalu sehat, sejahtera, makmur, dan kita selalu dipenuhi dengan cinta ya. Amin, amin, amin ya. Nah, jadi kembali kita lanjutkan ya sayangnya. Jadi Siap. begitu ya film Mulan ini terus banyak ininya, humornya lucu gitu ya. Ya, Lucu banget. Ketawa melulu ya Sheila ya, kita nontonnya ya ketawa terus ya. Terutama ini sahabat-sahabat tercinta ada si tokoh Mushu. Mushu itu naga ya, tapi sayangnya dia kerempeng kecil gitu ya. Eh, jadi dia tidak dipercaya untuk menjadi penjaga guard gitu ya. Jadi dia akhirnya membohongi si yang apa tuh kepala suku yang luhur itu tuh bahwa yang sebenarnya akan pergi menemani Mulan itu sebenarnya naga yang besar padahal dia gitu ya. Dia bersembunyi di apa batu yang besar itu, batu naga yang besar itu gitu ya. Nah, Iya. jadi dia bilang sama Mulan, Mulan kita tuh sebenarnya nasib kita sama gitu ya. Mulan kan nggak dianggap tuh di keluarganya gitu ya, nggak dibanggakan. Kan saya juga di antara para gar itu kan saya paling nggak dianggap gitu ya. Maksudnya udah kecil kerempeng gitu ya, seperti itu cuman suaranya aja yang apa ya cerewet gitu ya, apa yang dan banyak akal gitu ya. Dan banyak akal gitu. Terus ditemani juga oleh jangkrik neneknya ya. Nah, jangkrik tuh Ya. neneknya juga lucu ya, neneknya tuh gaul banget tuh, preman banget itu ya neneknya tuh ya. Nenek kan neneknya ini lucu ya, neneknya si Mulan ini kan menginginkan Mulan itu jadi lady gitu ya, jadi yang lemah. Padahal neneknya tuh nggak begitu loh, neneknya tuh justru yang tomboy, yang apa ya, yang yang preman gitu, gaul gitu loh ya. Jadi apa namanya tuh bayangin aja ya nyebrang jalan itu sangat percaya sama si jangkriknya, dia nyebrang aja gitu ya, ini pasti ini kan jangkrik keberuntungan, gue pasti selamat deh ya, dia nyebrang aja ya. Betul sekali, sahabat-sahabat tercinta. Neneknya selamat, tapi seorang semua hancur lebur ya pada pada tabrakan gitu untuk menghindari si nenek ini gitu loh ya. Seperti itu. Itu lucu sekali film ini ya. Terus neneknya juga selalu yang apa ya, agresif gitu ya. Terutama untuk cari jodoh untuk si Mulan ya. Agresif sekali gitu ya. Jadi kadang-kadang komentarnya tuh sering mengagetkan gitu loh. Aduh, jadi kalau orang bilang nih apa neneknya nih okem gitu ya, seperti itu. Jadi gitu. Nah, terus apalagi ya pesan-pesan moralnya di Mulan ini? Oke, di film Mulan ini di sini diceritakan bahwa kecerdikan itu penting gitu ya. Kecerdikan itu penting, bukannya licik ya, kecerdikan. Kecerdikan itu penting karena meskipun lawan kita badannya besar gitu ya, tapi kalau kita pintar, cerdas, cerdik kita pasti menang gitu loh ya, seperti itu. Itu diajarkan di situ. Nah, itu seperti yang ketika diuji ya waktu masih training camp tuh ya. Jadi waktu dia Iya. diuji, jadi itu kan kan disuruh ngambil anak panah yang ada di atas atas itu tuh tiang tuh ya, di atas Iya. Iya. batang kayu tuh ya. Yang badannya gede tuh kan nggak ada yang bisa gitu ya, diberi apa tuh lempengan logam yang berat itu di tali gitu ya. Terus mereka pada tidak menggunakan lempengan logam itu ya, justru ditenteng aja, jadi akhirnya merosot lagi merosot. Nah, Mulan itu yang badannya paling kecil itu pinter, dia tahu bahwa oh lempengan logam ini nggak boleh aku tenteng, nggak boleh aku biarkan gitu. Jadi dia ikat sehingga menjadi penahan dia untuk naik gitu loh ya. Itu hebat sekali gitu ya. Jadi akhirnya yang tadinya dia harus pulang, kan dia selalu gagal tuh, ikut apa latihan, gagal naik, ini gagal jatuh, ini gagal ya, semuanya gagal dia. Satu-satunya yang dia menang hanyalah mengambil anak panah itu, yang satu-satunya dia berhasil. Akhirnya dia tidak jadi dipulangkan ya, tidak jadi dipulangkan. Itu juga menunjukkan bahwa kecerdikan itu penting, nggak harus fisik gitu loh ya. Jadi seperti ketika ketika apa namanya si apa namanya tuh apa penjahat itu, yang apa namanya itu lawannya si kaisar itu mau menang ya, udah mau menang, lalu Mulan kan
dia tidak menembaki musuh dengan meriam itu, tetapi justru menjatuhkan apa namanya itu bongkahan es ya dari atas ya apa batu ya sehingga menimpa sehingga terjadilah runtuhan salju yang begitu besar ya menimpa seluruh penjahat itu ya dengan anak buahnya gitu ya. Nah itu namanya kecerdikan gitu ya, kecerdikan, kecerdasan. Jadi anak-anakku, ketika kalian kuliah juga harus cerdik gitu ya. Ketika kalian menempuh kuliah tuh harus cerdik, nggak harus misalnya siapa yang paling pintar, siapa yang paling punya apa namanya itu sarana, cerdik gitu loh, harus smart ya. Artinya gini, sebenarnya kalian itu tidak perlulah belajar sampai begadang-begadang jam 3 pagi gitu ya, kalau kalian cerdik gitu ya. Artinya apa? Cari celah, cari cara di mana kalian bisa ya memahami materi kuliah kalian itu dengan cara yang efisien gitu ya. Misalnya kalian rekam, nanti setiap kalian kemana kalian dengerin tuh rekaman kuliah itu lama-lama kan hafal tuh ya. Jadi artinya sambil makan, sambil apa tuh kan belajar jadinya gitu loh. Gitu ya. Itu kan namanya cerdik ya. Jadi artinya kita itu nggak usah lihat lihat apa tuh lihat apa PowerPoint gitu ya. Lewat ini kan lama-lama mata juga ngantuk ya, baru baru slide ketiga juga udah merem gitu ya. Ya, belum lagi tugas gitu ya. Jadi kalau yang bisa direkam direkam, yang lalu didengerin ya sambil sambil nyetrika ya, sambil apa namanya ngerjain tugas yang lain kan sambil didengerin kan bisa kan kayak gitu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi terus membuat apa namanya mind map ya, membuat mind map gitu ya. Itu kan jadi kalian nanti melihat mind map itu nanti tinggal bercerita, oh kalau yang tulang yang ini dagingnya ini nih, ceritain gitu kan. Seperti apa namanya tree ya, seperti pohon gitu kan. Pohon besarnya apa misalnya, rantingnya apa, daunnya apa gitu ya. Nah jadi cerita ya, itu namanya cerdik ya, seperti itu. Jadi artinya kalian enjoy enjoy belajar itu nggak bukan suatu beban gitu ya, seperti itu. Nah, jadi seperti itulah film ini ya. Jadi misalnya yang kerja kantoran ya, jadi agak harus juga cari cari ini ya, cari cara ya yang cerdik gimana supaya aku bisa nggak usah lembur gitu ya, seperti itu. Ibu rumah tangga gimana ya aku masih bisa ikut nonton sinetron Korea ya, drakor ya, tanpa harus menelantarkan masakan gitu ya, makanan gitu ya, tanpa ada baju yang hangus karena setrikaan gitu ya. Jadi harus harus cari cara gitu ya. Oh, kalau aku mau nonton drama Korea mesti aku apakan ya. Oh, caranya begini. Nah, jadi mungkin drama Koreanya itu bisa disambi dengan apa misalnya ya. Oh, sambil apa namanya? Nyiapin bahan-bahan masakan gitu ya. Sebenarnya kan bisa ya. Teman saya tuh kalau setrika tuh biasanya dia sambil nonton drama Korea. Jadi tapi juga dia sempet juga kena kena setrikaan ya. Jadi kalau misalnya setrikaannya yang udah gede-gede tuh dia nggak berani nonton di mati apa ke layar ya. Kalau yang udah kecil-kecil dia berani gitu ya. Nah jadi seperti seperti itulah ya. Jadi kita masih cerdik mencari itu ya. Misalnya kita lagi zoom apa ya. Misalnya kalau saya ya lagi zoom apa. Tapi ada tugas deadline apa. Misalnya bikin modul gitu ya. Disambi gitu ya. Bisa disambi gitu ya. Seperti itu. Nah jadi seperti yang diceritakan di film ini bahwa cerdik itu adalah penting ya, cerdik itu penting gitu ya. Misal tiba-tiba mati lampu gitu ya, waduh nggak bisa dong nih pakai pakai laptop ya, gimana nih aku ngerjain tugas. Jangan mati akal, jangan langsung stres ya, ambil aja kertas, tulis aja dulu pakai pensil, betul nggak ya kan. Jangan gara-gara kita sudah dimanja sama teknologi, terus kita nggak mau pakai paper and pencil. Jangan dong, gitu ya. Biarin mati lampu, kita kerjain tuh, ya kita kasih dulu tuh ya. Nanti begitu lampu nyala kan tinggal pindahin tuh, tinggal diketik ulang, nggak usah mikir lagi, gitu ya. Ya kan? Nah jadi gitu, jadi proaktif. Jadi Mulan ini adalah sosok yang apa? Proaktif, ya, tidak reaktif gitu ya. Teman-temannya kan pada panik terus ya kalau misalnya waduh nggak berhasil, panik, ketakutan ya. Kalau Mulan tuh dia berpikir, oke, gue ngapain lagi nih ya, kayaknya nggak bisa nih, coba gue ukur dulu nih jarak. Oh ya bisa. Jadi
dia berpikir dengan cepat gitu ya. Wah, kalau misal ini gagal, gue harus berpikir lagi. Jadi dia bukannya justru menangis, teriak-teriak ya. Sebenarnya kalau dia mau teriak boleh, dia perempuan kan gitu ya. Tapi kan yang dia lakukan bukan teriak ya, tapi kan dia berpikir gitu ya. Jadi begitu anak-anakku ya. Jadi saya tuh selalu mengatakan kepada mahasiswa, kalau kalian gagal jangan keseringan nangis gitu ya. Jangan keseringan panik, stres, marah-marah, jangan ya. Ah, gagal itu mah orang semua juga pernah gagal ya, kayak gitu ya. Tapi yang penting itu jangan reaktif ya. Jadi nggak boleh nangis nih Bu kalau gagal. Boleh ya. Tapi jangan lama-lama ya. Jangan lama-lama, gak nangisnya seminggu gitu ya. Jangan dong ya. Nangisnya 15 menit aja atau sehari aja deh gitu ya. Habis itu bangkit lagi ya nak ya. Ah gitu ya nak. Bukannya nggak boleh, boleh dong. Laki-laki juga boleh nangis, laki-laki kenapa nggak boleh ya? Itu bapaknya Mulan nangis nggak apa-apa. Ya udah tua nangis nggak apa-apa. Ya tapi jangan lama-lama gitu ya. Nangisnya jangan lama ya. Yang perlu tuh cerdas, cerdik, bangkit gitu ya. Ini film Mulan nih hebatnya tuh di situ ya, keren banget nih ya filmnya. Meskipun banyak kelucuan-kelucuan dari tingkah laku maupun kata-katanya ya, kayak gitu. Oke, silakan siapa yang mau berkomentar nih yang udah pernah nonton film Mulan? Ayo, meskipun belum waktu itu belum lahir. Arkur Ari mana nih? Arkur Ari. Biasanya Arkur Ari suka tanya nih. Arkur Ari apa kabar? Mungkin disapa lagi ya Sela yang kayaknya banyak yang udah baru masuk lagi nih sayang. Tadi sampai Tadi sampai oh siapa? ya, Kenneth Sandrosa tadi. Kevin. Tadi sampai sampai Kevin ya. Oke, ada ini apa nih? Emrin Tamara ya, Tamara Palina, ada Deva Iya, Chandra, ada Indah, ada Hendra Wijaya, ada Enio, ada ada Wijoyo, ada Robertus Wijoyo, ada terima kasih Roberto, sudah hadir. Lalu ada ada Nika ini lagi Chandra. sayang. Nika Arya Candi ya apa? Nika Arya ya. Terima kasih ya sudah hadir. Terus apa lagi nih sayang? Krezia Ada Wisma. Keisha. Terima kasih ya sudah hadir ya. Wow, ramai ini ya. Terima kasih banyak. Silakan siapa yang mau berkomentar atau mau masuk ke dalam ruangan ikut ngobrol, monggo loh. Oke. Nah, Sheila nih gimana kalau di apa namanya nih? Kalau dari film yang Sheila lihat ini, kalau ditarik dari kehidupan Sheila sehari-hari sebagai yang berlatar belakang Tionghoa gimana nih? Iya, mungkin kalau dari film ini, kalau disangkutin ke kehidupan sehari-hari, mungkin ada satu nilai juga yang untuk kita juga bisa bersikap menghargai gitu. Gimana kalau si Mulan ini kan walaupun dia dianggap rendah kemampuannya ya sama Mm-mm. pasukan-pasukan yang lainnya, tapi dia tetap menunjukkan itu, dan dia juga nggak balas dendam gitu loh, nggak Iya, masuk ke hati gitu. betul. Tapi ya, tapi dia bisa menghargai juga malah kritikan yang masuk itu omongan-omongan yang masuk itu malah jadi motivasi dia gitu untuk maju gitu loh, Iya, untuk melakukan apa ya, untuk melakukan sesuatu yang pada akhirnya sukses gitu. Bahkan betul. dia juga merupakan salah satu perempuan yang pada saat itu bisa jadi satria untuk bangsanya sendiri gitu. Betul, betul banget ya. Jadi film ini juga mengajarkan ya, Mulan itu kan dibully, diapain gitu ya. Apa ya? Kesel sih kesel dia ya, sedih sedih tapi dia tidak membalas ya. Artinya Iya. karena dia sadar bahwa dia juga berbuat kesalahan gitu ya, karena dia kan apa ya? Apa istilahnya? Dia kan tidak seharusnya ada di situ gitu ya, seperti itu. Jadi dia berusaha menahan diri, tidak membalas dan sebagainya seperti itu ya. Dan memang ini suatu pelajaran buat kita bahwa kekerasan tidak harus dibalas kekerasan gitu ya, seperti itu. Jadi artinya kita harus bisa apa namanya ya, bukan mengalah ya, kita tuh harus bisa lebih wise gitu ya, tidak reaktif lah, istilahnya tuh tidak reaktif ya, karena seperti sering saya katakan kepada semua sahabat saya ya, bahwa kita tidak bisa mengendalikan ucapan dan tindakan orang terhadap kita, ya.
Tetapi yang bisa kita kendalikan adalah reaksi kita terhadap ucapan dan tindakan mereka. Seperti itu. Itu yang selalu saya terus belajar ya untuk menahan diri, tidak langsung berespon ya, seperti kita pernah bahas di Psychology is Us bahwa emosi itu jangan, ketika sesuatu tuh ambil jeda, ambil waktu untuk berpikir gitu ya. Jangan langsung bertindak lalu menyesal gitu ya, seperti itu ya. Jangan 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 sering terjadi seperti itu kayak gitu ya. Sheila, Ya. apakah kita masih punya waktu? Sepertinya waktu kita udah Lewat ya. melebihi, ya udah lewat. Oke, udah lewat ya. Nggak apa-apa lah ya, lewat sedikit. Betul. Baiklah ya, saya rasa juga kita sudah banyak membahas film ini ya. Nah, jadi sahabat-sahabat tercinta, mama-mama muda, ibu-ibu, bapak-bapak, ayo ajak anak-anak ya, teman-teman ya, sahabat-sahabat tercinta, ajak teman-teman, ajak anak, ajak adik nonton film ini ya. Sangat menarik ya, penuh dengan Betul. kelucuan ya, penuh dengan nilai-nilai. Pokoknya menarik sekali meskipun ini film lama ya. Tapi jangan salah ya, film Mulan itu udah 3 ya. Mulan yang saya obrolkan bersama Sheila ini adalah Mulan, Mulan pertama yang animasi. Karena film Mulan ini ada yang bukan animasi, yang film real ya, yang normal gitu ya. Dan Mulan animasi itu ada Mulan 2. Ada Mulan 2. Jadi nontonnya nggak pakai angka ya. Jadi Mulan saja ya, itu tahun 1998. Jadi ada di Netflix. Silakan nonton, dan lagunya juga bagus ya, lagunya juga bagus, Reflection gitu ya. Karena film-film animasi Walt Disney itu lagunya bagus-bagus deh. Ya, betul. Keren-keren ya, lagunya bagus-bagus ya. Terus Iya. syairnya tuh, liriknya tuh keren-keren gitu loh ya, itunya ya, isinya ya. Jadi saya senang banget tuh nonton film animasi ya. Dan dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi terkenal ya. Di sini kan Lea Salonga ya, yang dari Filipina ya, seperti itu. Baiklah, silakan Sheila, kita tutup aja ya. Atau mungkin Sheila mau ada closing statement sedikit, silakan. Oke, untuk penutupnya mungkin kesimpulannya, kita walaupun ada gender ya, ada perempuan, ada laki-laki, tapi kita tetap sama, tetap setara semua, dan jangan jadikan perbedaan itu sebagai batasan untuk kita melakukan sesuatu. Semuanya bisa dilakukan asal kita punya tekad, dan kita juga untuk berani mengeksplor atau melakukan hal-hal yang kita bisa gitu. Yes. Paling itu untuk penutupnya. Kemudian untuk selanjutnya mungkin kita sekarang ini ya, Omikron makin merajalela ya, Bu. Iya, betul. Berarti Nah, kita harus prokes nih ya. Apa aja sayang? ya, Satu. kita harus prokes dengan 5M, jangan lupa mencuci tangan dengan sabun dan air bersih, kemudian juga jangan lupa selalu memakai masker dan menjaga jarak, terus juga mengurangi mobilitas dan menjauhi kerumunan. Mantap. Nah, sebelum kita tutup, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak. Thank you so much kepada Sheila yang sudah menemani saya dan sangat baik menjadi host dan sharing ya. Terima kasih banyak sayang. Kita doakan ya, Sheila dan sahabat-sahabat tercinta selalu dalam keadaan sehat, bahagia, sejahtera, makmur, dan sukses ya. Amin, 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 amin. Dan tentunya kita doakan juga bangsa kita ya sayangnya, untuk selalu seperti di film Mulan itu ya, selalu penuh dengan kegembiraan, keceriaan, rasa bersyukur ya, seperti itu, dan saling mencintai dan saling menghargai sebagai suatu keluarga besar gitu ya. Amin, 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 amin. Amin. Baiklah, Sheila sayang, terima kasih banyak sekali lagi, sahabat-sahabat tercinta. Sampai ketemu lagi ya kita di minggu depan. Bye. Selamat malam sayang. Selamat malam.